Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 21042273. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan daerah di negara Jepang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adil Mubarak SIP MSI dan Ibu Intan Slipilia SST MSI Han. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan Asia Timur. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dan masuk dalam urutan 3 besar keseimbangan kemampuan berbelanja. Dalam bidang teknologi, Jepang maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Selanjutnya yaitu materi tentang struktur fundamental pemerintahan Jepang, di mana yang pertama ada kaisar. Kaisar adalah simbol Jepang dan persatuan rakyat, melakukan tindakan-tindakan dalam urusan kenegaraan dengan saran dan persetujuan kabinet, seperti mengumumkan amandemen konstitusi, undang-undang, perintah kabinet dan perjanjian, penyelenggaraan diet, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat, pengumuman pemilihan umum anggota diet, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian menteri negara dan pejabat lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan kekuasaan serta kepercayaan penuh duta besar dan menteri, pemberian tanda kehormatan, pengesahan instrumen ratifikasi dan dokumen diplomatik lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, penerimaan duta besar dan menteri asing serta pelaksanaan fungsi seremonial. Selanjutnya ada diet. Diet nasional yang terdiri dari 2 majelis yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat adalah badan tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang di negara bagian. Selanjutnya ada kabinet. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan tidak lebih dari 17 menteri negara termasuk menteri tanpa portofolio dan ketua sekretaris kabinet, dan secara kolektif bertanggung jawab kepada diet. Perdana Menteri yang ditunjuk dari antara anggota diet berdasarkan resolusi diet dan diangkat oleh kaisar. Harus warga sipil. Perdana Menteri menunjuk para menteri negara dan dapat memberhentikan mereka sesuai pilihannya. Perdana Menteri mewakili kabinet, menyerahkan rancangan undang-undangan kepada diet, melaporkan kepada diet mengenai urusan nasional umum dan hubungan luar negeri, dan menjalankan kontrol dan pengawasan atas berbagai cabang administratif. Selanjutnya ada pengadilan. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Semuanya ditunjuk oleh kabinet. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan daerah di negara Jepang. Pemerintahan daerah di Jepang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemerintahan prefektur beroperasi sebagai pemerintah regional dan pemerintahan kota madya beroperasi sebagai unit lokal dasar. Kabupaten di Jepang hanya wilayah geografis, bukan struktur pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintahan prefektur dan kota madya bukanlah unit administratif dari pemerintah pusat. Sebaliknya, mereka adalah badan hukum yang diakui dalam hukum sebagai perorangan. Akibatnya, badan pemerintahan mereka secara langsung responsif terhadap penduduk yang berada dalam yurisdiksi mereka. Mereka mempunyai majelis terpilih yang unikameral yang menentukan pembuatan kebijakan dan seorang kepala eksekutif terpilih yang bertanggung jawab atas administrasi undang-undang lokal dan undang-undang yang ditetapkan oleh Diet Nasional yang memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan berbagai layanan atas nama penduduknya. Selain itu, prinsip otonomi didukung oleh apa yang di Jepang dikenal sebagai otorisasi komprehensif dan bukan penghitungan kekuasaan yang membatasi. Selanjutnya, materi tentang status hukum dari pemerintah daerah. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki dasar hukumnya di dalam konstitusi Jepang yang diberlakukan pada tahun 1947
yang di dalamnya mengakui keberadaan pemerintah daerah sebagai unsur penting demokrasi dan pembentukannya sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah terutama mengatur tentang masalah kependudukan, dewan-dewan terpilih, dan badan-badan eksekutif yang kesemuanya membentuk inti dari pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga membatasi status dari pejabat-pejabat daerah, termasuk hubungannya dengan pemerintah pusat dan dengan pejabat-pejabat daerah lainnya. Dan di dalamnya juga diatur mengenai masalah-masalah keuangan daerah dan persoalan-persoalan administratif penting lainnya. Selanjutnya, materi tentang struktur dan tingkatan dalam pemerintahan daerah. Dalam setiap sistem pemerintahan daerah, jumlah tingkatan di dalamnya umumnya berkaitan langsung dengan berbagai faktor seperti kondisi geografis, tingkat kependudukan, hakikat dari fungsi administrasi lokal, dan kadar sentralisasi yang bersangkutan. Di Jepang, pemerintahan di daerah dibagi ke dalam dua tingkatan unit, yaitu prefektur yang menyediakan pelayanan atas area atau wilayah yang luas dan kota yang menyediakan pelayanan-pelayanan lokal. Dalam hal ini, tingkatan unit-unit administrasi di negara-negara lain, negara-negara federal umumnya memiliki sistem 4 tingkatan yang terdiri atas tingkat federasi, negara-negara bagian kuasi otonomi, unit-unit pemerintahan lokal yang melayani area yang luas, dan unit-unit yang melayani wilayah lokal. Di pihak lain, negara kesatuan biasanya mengenal 3 tingkatan yang terdiri atas pemerintahan pusat, unit-unit pemerintah daerah untuk wilayah luas, dan untuk pemerintah daerah lokal. Dengan kriterium ini, Jepang secara tipikal dapat dikategorikan sebagai negara kesatuan. Selanjutnya, materi tentang sistem otonomi daerah di Jepang. Jepang menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui Zenkoku Sogo Keihatsu Keikaku atau Integrated National Physical Development Plan. Otonomi Jepang bertolak dari keinginan pemerintah lokal dan ketulisan pemerintah pusat untuk menciptakan sekurangnya 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama menciptakan kemandirian entitas publik lokal berdasarkan lokasi geografinya, yang kedua mewujudkan konsep citizen self-government oleh warga di daerah itu sendiri, dan yang ketiga keinginan pemerintah pusat untuk menekan disparitas sosial ekonomi lewat penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada satu kota tertentu saja. Dalam pelaksanaan Zenso, 3 prinsip menjadi anutan, yaitu yang pertama adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintahan nasional sebagai organisasi yang berwenang di dalam mengatur strategi pembangunan nasional. Yang kedua, guna mengembangkan strategi pembangunan, dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing. Dan yang ketiga, proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, materi tentang desentralisasi fiskal di Jepang. Jepang merupakan negara yang menggabungkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem administrasi pajak di Jepang dipusatkan di pemerintah pusat, sedangkan pelayanan publik menjadi kewenangan di masing-masing daerah. Karena hal tersebut, ketidakseimbangan vertikal terjadi di Jepang. Tingkat pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah terlalu rendah, dan hal ini menyebabkan ketergantungan daerah atas dana transfer dari pusat. Ada 2 macam transfer fiskal di Jepang, yaitu yang pertama, unconditional grant, merupakan dana yang kewenangan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Dana ini kebanyakan berasal dari pembagian pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, conditional grant, dana yang diberikan kepada daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti perbankan dan pos. Jadi, walaupun Jepang memiliki ketidakseimbangan vertikal, akan tetapi hal ini membuat pemerintah daerah semakin efisien dalam mengelola anggaran daerahnya masing-masing, bahkan kebanyakan belanja untuk publik dibiayai oleh pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah nasional Jepang tidak bisa ikut campur dalam pelayanan di daerah dan kebijakan belanja untuk publik di masing-masing daerah. Pemerintah Jepang hanya bisa membuat prioritas belanja kepada daerah apabila disediakan dana dari pusat untuk pelaksanaan prioritas tersebut. Jika prioritas tersebut dipaksa ke daerah tanpa adanya bantuan dana, maka pemerintahan daerah tidak berkewajiban untuk menjalankannya. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam undang-undang mereka. Dan yang terakhir yaitu materi tentang perbandingan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah negara Jepang dan Indonesia, di mana
Bentuk negaranya, Jepang kesatuan dengan monarki konstitusional dan Indonesia kesatuan republik. Yang kedua, pembeda dalam aspek sistem pemerintahannya, Jepang parlemen dan Indonesia presidensial. Yang ketiga, aspek pembedanya yaitu sistem desentralisasi, di mana Jepang desentralisasi asimetris dan Indonesia juga desentralisasi asimetris. Yang keempat, dalam aspek kepala negara, Jepang yaitu kaisar dan Indonesia yaitu presiden. Dan yang kelima, pembedanya kepala pemerintahan, di mana Jepang perdana menteri dan Indonesia presiden. Selanjutnya, aspek pembeda pada tingkatan pemerintahan daerah, Jepang mempunyai prefektur dan kota madya, sedangkan Indonesia mempunyai provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, aspek pembeda kepala daerahnya, Jepang gubernur sebagai prefektur dan wali kota atau wali kota madya di kota madya, dan Indonesia gubernur sebagai provinsi dan bupati atau wali kota sebagai kabupaten atau kota. Selanjutnya, aspek pembeda pemilihan kepala daerah, di mana Jepang gubernur dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat dan Indonesia gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung juga oleh rakyat. Dan pada aspek masa jabatan kepala daerah, Jepang hanya 4 tahun dan Indonesia 5 tahun. Selanjutnya, aspek pembeda kekuasaan kepala daerah, di mana Jepang melaksanakan kebijakan pusat dan daerah, membuat peraturan daerah dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Indonesia melaksanakan kebijakan pusat dan daerah, membuat peraturan daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mewakili daerah di pusat dan luar negeri. Selanjutnya, aspek pembeda dalam wewenang pemerintahan daerah, di mana Jepang memiliki otonomi luas dalam mengatur daerahnya termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan, dan Indonesia juga memiliki otonomi luas dalam mengatur daerahnya termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, dalam hal pembagian urusan, Jepang pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu diplomasi, keamanan sosial, sistem pengadilan pidana, pendidikan dalam hal universitas, dan urusan industri ekonomi yang mempengaruhi bangsa secara keseluruhan. Sedangkan Indonesia, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Selanjutnya, aspek pembeda dalam hal pengawasan pemerintahan daerah. Di Jepang, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap prefektur melalui sistem inspeksi dan audit, sedangkan di Indonesia, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap daerah melalui sistem inspeksi dan audit. Dan yang terakhir, aspek pembedanya yaitu dalam hal sumber pendanaan pemerintahan daerah, di mana Jepang sumber pendanaan pemerintahan daerahnya yaitu pajak daerah, hibah dari pemerintah pusat, biaya pengguna, dan obligasi, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Indonesia, sumber pendanaan pemerintahan daerahnya yaitu pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Selanjutnya, dana perimbangan atau dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan selanjutnya sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.